Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Ramadan Enijanto, NRP 02111940000198. Di sini saya akan mempresentasikan dan mengenai tentang termograf atau pengukur suhu. Apa itu sensor panas? Sensor panas adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik sehingga dapat mendeteksi adanya gejala perubahan suhu pada suatu objek. Di sini ada 4 jenis sensor panas. Yang pertama ada termokouple, termistor, resisten temperatur detektor, dan IC sensor. Kemudian ada termokouple. Termokouple adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik, di mana sebuah logam konduktor yang diberi perbedaan panas secara gradien akan menghasilkan tegangan listrik. Lalu prinsip kerja termokouple itu terbilang cukup mudah dan sederhana. Pada dasarnya termokouple hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu ada jenis termokouple, yaitu KJTNE dan BRS. KJTNE adalah termasuk dalam golongan base metal thermocouple, yaitu metal yang umum pada umumnya. Nah, lalu yang BRS adalah termasuk dalam logam mulia atau noble metal thermocouple. Selanjutnya ada termistor. Termistor adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansi atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor, yang artinya adalah tahan resistor yang berkaitan dengan panas. Termistor bertindak sebagai komponen pasif dalam suatu rangkaian. Nah, jenis termistor. Termistor terdiri dari dua jenis, yaitu termistor NTC, negatif temperatur koefisien, dan termistor PTC, atau positif temperatur koefisien. Nilai resistansi termistor NTC akan turun jika suhu di sekitar termistor NTC tersebut tinggi atau berbanding terbalik atau negatif. Sehingga untuk termistor PTC itu berbanding terbalik dengan ETC, yaitu semakin suhu di sekitarnya, semakin tinggi pula resistansinya. Lalu ada resistive temperature detector. RTD yang merupakan singkatan dari resistive temperature detector adalah sensor suhu yang pengukurannya menggunakan prinsip perubahan resistansi atau hambatan listrik logam yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. RTD adalah salah satu sensor suhu yang paling banyak digunakan dalam otomasi dan proses. RTD terbuat dari kawar yang tahan korosi yang dililitkan pada bahan keramik atau kaca yang kemudian ditutup dengan selubung probe sebagai pelindung. Nah, contohnya bisa dilihat dalam gambar di bawah tersebut sini. Dan ini juga. Selanjutnya ada elemen RTD. Yang pertama ada wire wound. Wire wound merupakan tipe elemen yang terdiri dari kumparan kawat logam platina yang melilit ke keramik atau kaca yang ditempatkan atau ditutup dengan selubung probe sebagai pelindung. Lalu ada thin film, merupakan tipe elemen RTD yang terdiri dari lapisan bahan resistif yang sangat tipis, umumnya platina, yang diletakkan pada substrat keramik yang kemudian dilapisi dengan epoksi atau kaca sebagai segel atau pelindungnya. Bisa dilihat ini ada protection layer dan RTD thin filmnya. Lalu ada konfigurasi kabel RTD, yaitu yang pertama ada dua wire. Dua wire itu tidak memiliki perhitungan resistansi yang terkait dengan kabel tembaga, sehingga mengurangi keakuratan pengukuran elemen sensor suhu RTD. RTD dua wire umumnya hanya digunakan untuk kebutuhan pengukuran suhu perkiraan saja. Lalu ada tiga wire. Tiga wire adalah spesifikasi yang paling umum yang biasa digunakan pada aplikasi-aplikasi di industri. RTD 3 wire menggunakan rangkaian pengukuran jembatan Wheatstone untuk mengkompensasi nilai resistansi pada kabel. Lalu konfigurasi kabel RTD yang selanjutnya adalah 4 wire. Itu adalah konfigurasi yang paling akurat dari yang lainnya, karena dalam RTD 4 kabel ini dapat sebenarnya mengkompensasi resistansi dari kabel, tanpa perlu memberikan perhatian khusus pada panjang masing-masing kabel. Bisa dilihat contoh dalam rangkaian listrik. Selanjutnya, sensor suhu IC. Sensor suhu IC adalah sensor suhu yang prinsip kerjanya didasarkan pada sifat atau perilaku semikonduktor PN junction, silikon yang sangat sensitif terhadap suhu atau temperatur. Kesensitifan PN junction ini mungkin menjadi kerugian dalam banyak aplikasi, tetapi perilaku ini akan sangat menguntungkan bila digunakan dalam perangkat sensor suhu. Jenis IC resistor. Ada 4 jenis. Yang pertama itu sensor IC AD590 atau 592. Merupakan sensor suhu yang menghasilkan sinyal arus keluaran yang linear.
di sini ada satuannya dan angkanya, yaitu 1 mikroampere per Kelvin. Selanjutnya ada sensor IC-LM335 merupakan sensor suhu yang menghasilkan sinyal output dengan tegangan linear yaitu 10 mV per Kelvin. Lalu ada sensor IC-LM34 merupakan sensor suhu yang menghasilkan sinyal output tegangan yang linear yaitu 10 mV per Fahrenheit. Lalu ada sensor IC-LM35 merupakan sensor suhu yang menghasilkan sinyal output tegangan yang linear yaitu 10 mV per Celsius. Yang membedakan ini adalah satuan suhunya. Lalu ada perbandingan kelebihan dan kekurangan sensor. Thermocouple kelebihannya yaitu self powered, simple, rak, lalu tidak terlalu mahal, terus variety yang luas dan temperatur range-nya yang luas. Lalu kekurangannya yaitu tidak linear, voltase yang rendah, lalu referensi yang masih dibutuhkan, lalu kurang stabil dan kurang sensitif. Selanjutnya RTD yaitu yang paling stabil, paling akurat, lalu lebih linear daripada thermocouple. Nah, kekurangannya yaitu mahal, terus eee, sumber yang dibutuhkan saat ini itu masih kurang, lalu ada small delta R, lalu ada low absolute resistance dan self heating. Lalu termistor. Termistor memiliki keunggulan yaitu output yang tinggi, lalu cepat, lalu two wire ohms measurement atau lebih gampang. Lalu kekurangannya itu tidak linear, terus limited temperature range, fragile atau bisa dibilang rapuh, lalu current source required dan self heating. Sama seperti RTD kekurangannya. Lalu IC sensor yaitu yang terbilang paling linear, lalu memberikan output yang paling tinggi, lalu tidak dan harganya tidak mahal. Kekurangannya yaitu adalah temperatur di bawah 200 derajat Celcius. Yaitu lalu ada power supply yang masih dibutuhkan, lalu terbilang lambat, lalu ada self heating dan limited configuration. Sekian presentasi dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.